untuk Kingslayer dan juga Sang Raja. Yap, jadi itu dia. Deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Misi balas dendam untuk Geekfam di leg yang kedua. Alter Ego dan Dewa sudah merasakan akibatnya. Akankah di game yang pertama bisa mereka ambil dari Ararkiosi? Jadi untuk mengawali di hari ini, EPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia untuk match pertama kita hari ini. Game yang pertama juga, Ararkiosi versus Geekfam. Melihat dari pemilihan hero-nya Vincent akan benar-benar diharapkan untuk bisa mendapatkan seluruh monster jungle dengan jauh lebih cepat. Dan mungkin gak bakal banyak gangguan kecuali dari saran chipnya nih. Baloi yang akan cukup berani, tapi ya bedanya tadi seperti kata Prof KB juga, Y-Walk yang akan butuh 60 detik. Ya ini Y-Walk-nya nggak bisa buru-buru ya, kayak di patch yang sebelumnya. Karena dari 20 detik, tiba-tiba sekarang jadi 60 detik, lama banget tentunya. Tapi Baloi dalam keadaan yang sangat-sangat low HP. Baloi mengejutkan tadi ya. Ya, dan cukup berani memang dengan nyawa yang terbatas, bahkan ngerti Oke, Baloi. First Blood menjadi milik dari Sutsujin. Flicker juga udah dibuka masalahnya, jadi emang udah gak ada escape skills lagi. Dan itu ngebuat kerugian jatuh kita lagi, Feb. 4 Quantum Charge. Dan Aboy juga Waduh, Aboy. hampir terpick off dengan adanya Void Blast. Tapi kalau kita ngomongin soal minion ya mau gak mau dari Geekfam bakal melepaskan minion di mid lane. Karena tadi chipnya udah terkena First Blood juga dan itu akan mengganggu bagaimana keseimbangan dari mid lane-nya. Yep, sementara sekarang Sutsujin belum menyentuh di level 4-nya. Dia harus mengamankan lagi karena satu monster jungle dan itu berdekatan loh, bro. Ya. Selain juga Dairon butuh banget level 4 sebenarnya. Oke. Dan sekarang Skylar udah mendapatkan satu hantaman tadi. Sementara Vincentnya mulai mendekat dengan adanya pergerakan dari Idok dan juga Sutsujin hampir saja. Yap, masih belum bisa ya untuk di awal pastinya karena banyak source skills dari Vincent yang masih bisa disimpan dengan baik juga. Perebutan yang menarik di arah gold lane antara monster dan juga cloud, tapi di arah mid lane gak kalah menarik ketika Baloi bakal coba untuk dapetin leveling yang keempat terlebih dahulu, memperkeruh suasana di area turtle. Yap, dan Dairon juga udah level 4 siap untuk bisa bergabung, tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Vincent. Nah, retribution dari Sutsujin belum ready sebenarnya untuk ngelakuin team fight. Karena di bagian top lane tadi udah sempat dia gunakan ketika bertemu dengan Vincent. Dan itu yang membuat free turtle untuk Geekfam kali ini. Ya, dan secara historis memang Rins mendapatkan 3 kali kemenangan dengan Nymphnya. Jadi emang track record yang bagus sejauh ini. Tinggal kita tunggu saja untuk di game kali ini apakah power dari ultimate seorang Nymph sendiri. Reward manipulation masih bisa memanipulasi para pemain dari Geekfam. Di sisi lain kalau kita ngomongin soal chip yang dilepaskan. Ini membuat satu rotasi baru. Y-Walk kemana dia? Ada di bagian bawah dan sepertinya mereka siap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Dairon. Di mana sekarang Daironnya sendirian mereka bisa pisah. Tapi masih ada pergerakan di Dairon dan di mana dirinya dikeroyok. Namun untuk sekarang ada satu blessing duet yang datang untuk bisa mengajukan dan bahkan kembali lagi ke posisi semula. Battle Mirror Image itu yang membuat dia kembali lagi. Dengan adanya teleportation yang ditemukan, Cadera malah membuka jalan untuk Skylar datang ke bawah. Wah, itu terlalu jauh sih. Tapi sekarang memang kalau kita ngomongin dari arah objektif, pertukaran terjadi. Di arah top lane ada pentingan gold yang akan habis. Tapi hati-hati juga untuk seorang Cadera. Karena meskipun ada Baloi di bagian belakang, tapi sepertinya Baloi yang akan terjebak. Ya, dan sekarang Baloiski terjebak sendirian. Bisakah dia selamat? Dan barusan adalah potret dari plus 1 juta IQ tadi dari Skylar tuh ya. Dia taruh di BMI-nya, dia pergi dengan portal. Udah pasti, itu udah pernah ditunjukkan juga waktu Cloud Luoyi dulu kombonya. Wets berimbang nih sepertinya nih ya, antara RQ dan juga Geek. Betul sekali. Dua. Oh, 4 berbanding 2, oke. Dan real world manipulation dikeluarkan Hidok. Menjadi korban. Yap, itu dia satu korban yang harus tumbangkan dengan satu buah flicker juga yang sudah tertrigger pastinya. Pertukaran objektif lagi dan turtle yang kedua ini akan cukup mencekam sih untuk Araki Hoshi. Mengingat Iya. setup udah melakukan. Masalahnya walaupun tadi dapetin platingan di top lane, tapi goldnya dipegang sama Geekfam. Karena ditukar di bawah juga. Dan itu dia portal. Waduh, dikeroyok bisa dong ini bawa pergi ke arah mana tuh sedikit lagi yang tersisa. Bisakah dia selamat tapi ternyata tidak karena Rinsya terkapar bersama dengan Sutsujin. Walaupun balas ninja berhasil diamankan tapi Vincent menjadi korban pula ditabrakin lagi Aboynya. Bawa ke arah mana? Aboynya masih berhasil selamat. Sejauh ini masih ada Dairon di belakangnya. Coba lihat. Dairon benar-benar mengamuk. 3 pemain berhasil dihilangkan dan Dairon tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali, Bro. Wah ini lagi-lagi si Fuvius
ketika sudah mendapatkan Infernal Pursuit, dia bakal strong banget. Dan ditambah dengan Matilda, dia makin strong juga karena ada shield dan Photo. Tapi Wah, masih Veldora, Robin dan sekarang Veldoranya langsung maju ke bagian terdepan dengan satu stick yang Eagle tadi yang udah langsung terakhir, tapi totalnya berhasil lagi diamankan. Juga keadaan dari Susu jadi balistiknya berhasil dihancurkan, tapi Idok pun menjadi korban dan sekarang pergerakan dari Veldora sendirian terjebak di kandang dari sang raja. Mau ke arah mana Veldora? Hei, gocek-gocek tipis-tipis dan selesai. tapi masalahnya Shutdown pula. bottom lane-nya juga dihancurkan. Cadera mendapatkan 2 turret sekaligus. Wah, ini nggak ada yang berhenti sama sekali sih. Tempo yang terlalu tinggi dan sebenarnya dari Cadera. Ini jadi satu plus poin banget buat Geek Fam. Mereka akan segera mengejar juga ketertinggalan goldnya. Dan sekarang waktunya untuk Arkeoshi juga mulai memperhatikan turret objektif mereka. Dapat objektif dari Turtle. Dapetin top lane juga tapi masih kalau ngomongin gold. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini Geek Fam sedikit leading sebenarnya, tapi akhirnya disusul pelan-pelan gara-gara sharing gold barusan. Dan kalau kita lihat dari next itemnya itu dia, Demon Hunter Sword langsung golden staff buat Cloud sekarang. Jadi emang pengen banget team fight di menit yang ke-7. Dan itu yang mungkin dicari sama RRQ juga dengan Bane yang cukup stabil dari Setsujin. Ya, Glowing One di tangan dari seorang Rins juga udah ada di sana. Jadi gak heran kalau misalnya kita ngomongin ke arah damage. Baleski harus lebih berhati-hati, tapi Aboy. Waduh, Aboynya terjebak sendirian dikejar habis-habisan. Aboy mau ke arah mana? Aboy! 4 lawan 1 bakal jadi hal yang sulit untuk bisa dilepaskan oleh seorang Aboy sendiri. Dan sekarang yang jadi masalah adalah outer threat mid lane. Yap, dan ini dia real one manipulation langsung dikeluarkan, bahkan ada pergerakan tadi di mana Baloski-nya masuk dari belakang dan juga Scrum Destruction tadi udah langsung dikeluarkan pula, tapi coba lihat Skylar, sakit banget Skylar. Masih berhasil selamat Skylar. Dan lagi-lagi battle beneran image yang menyelamatkan diri seorang Skylar. Responsif banget, nice reflex dari seorang Skylar. Dan sekarang mereka masih memberikan pressure, Baleski. Oke, Baloy. Selamat. Pas banget tadi dia makan keripiknya ya. Di momen ketika ada Idok dan juga ada Setsujin yang ingin mencoba untuk melakukan sandwich di sana. Tapi untuk sekarang udah mulai tenang sedikit karena Turtle yang selanjutnya mungkin akan menjadi tempat team fight 5 lawan 5. Semenjak Baleski juga belum mengeluarkan portalnya. Dan ini dia akan ada pertempuran, tapi Idok, hey, hampir saja Idok satu yang terakhir, tapi Idok berhasil tadi memancing beberapa source skill yang udah dikeluarkan ke arah tubuhnya. Dan sekarang pergerakan dari Dairon yang langsung yang mengganggu ke arah dari Cadera. Coba lihat Daironnya, tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan lagi. Vince, ada pertempuran kembali terjadi dengan satu Blazing Duet udah langsung dikeluarkan pula oleh Skyler. Tapi sekarang Blazing Duet-nya tercancel, tapi Cadera dan juga Dairon belum selesai. Ini mau sampai kapan ini berdua, Belum ada yang bisa take down kecuali Veldora. Yap, itu dia Veldora. Selesai. Oh, nggak ada beda-beda. Decline Skylar. Surprise! Langsung didatangkan oleh seorang Baleski. Dairon pun hadir kembali. Dairon masih ingin lebih. Dairon coba lihat, tapi Baloy kembali ngemil. Ya, kembali dengan chipsnya mengembalikan beberapa HP barunya. Tapi ini nice play sih dari Baleski karena mereka berhasil ngedapetin Skylar. Sosok gold leader yang begitu mahal dengan 3 poin eliminasi yang sudah diamankan. Wah, Baloy sih darahnya benar-benar langsung setengah lagi. Dairon langsung kayak, oke, aku urungkan niatku. Gak jadi. Mundur dulu ya. Karena nggak mungkin bisa di instant kill. Dan di sisi lain gara-gara tadi ya, Skylar yang tertangkap. Pas banget battle mirror image-nya udah nggak ada di bagian mid lane. Otomatis portal dari chipnya bakal langsung ngerespon dengan cepat. Tapi untuk di team fight selanjutnya di area Lord, hati-hati sama Setsujin. Dia udah mendapatkan level 12. Sementara Vincent walaupun mendapatkan 2-1 secara Turtle. Tapi dia nggak terlalu banyak nih makan farming di area side lane. Betul-betul, dan secara damage juga tadi udah mulai terlihat ya bagaimana damage dari Skylar emang terasa lebih tajam karena poin eliminasi yang juga cukup jauh berbeda. Dan sekarang dari Geek Fam pun akan coba untuk memperdalam lagi area yang bisa mereka jajah, termasuk dengan threat di area top lane. Dan Skylar sudah mencapai target lagi sepertinya. Yap, hey. Aboy dikejar, tapi ada Veldora tadi yang pasang badan keluar dari rumput. Ngapain lo? Gitu. Ngapain lo? Terlalu gak Udah ada satu real one manipulation dan selesai. Pergerakan dari Aboy. Tidak diduga sepertinya, tidak ada flicker juga untuk Aboy melarikan diri. Dan ya satu ultimate yang gak sia-sia lagi pada akhirnya dari seorang Rins. Next, kita bakal melihat objektif selanjutnya zone out seperti apa yang bisa dilakukan. Karena kita tahu nih, power dari Povius seperti apa, Prof. Ya, tapi lagi-lagi di sini using dari Matildanya nggak bareng sama Povius, dia bareng sama Cloud. Jadi mungkin kita akan lebih ngeliat ya. Gerakan Skylar-nya bakal dibantu sama Idok, kecuali ini dia. Wah. Langsung dipanggil, langsung dikeroyok begitu. Bisakah dia bertahan? Dairon langsung dipanggil begitu saja. Tapi sejauh ini dirinya pun masih bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena Dairon pun langsung panggil, tapi setidaknya Lord di tempat yang berbeda untuk berhasil diamankan. Sekarang pertempuran kembali terjadi dari Lord. Aboy pun menjadi korban, tapi Cadera tersisa sendirian. Dan Cadera selesai. Wipe out. Wipe out di menit yang ke-9 berhasil diamankan oleh Arkeoshi. Bahkan bukan cuma player, mereka juga berhasil mendapatkan Lordnya. Satu buah shortcut yang menjadi
menjadi bumerang bagi Geek Fam. Ya, lagi-lagi karena ada Matilda, Flask of the Oasis memperlama juga nih nyawa dari Fulvius. Yang tentunya dengan adanya Vengeance juga, damage reduction dia berikan. Tentu Geek Fam juga makin kesulitan untuk bisa melakukan eliminasi. Tapi untungnya Lord didapatkan oleh Sujin. Diam, senyap, dan on point secara objektifnya. Betul. Iya, singkat, jelas, rata pokoknya. Sehingga jelas bukan padat lagi ya. Iya, bukan pada Rata. rata udah. Karena Wewat bisa langsung diamankan, ini bakal nge-swing lagi dari arah goldnya. Arki Hoshi akan semakin kaya dan semakin mudah mereka untuk mendapatkan base turret mungkin dengan Lord Wah, yang masih 3000 berjalan di gold. bagian bawah. 3000 gold ya, ini ngebuat sebuah gap baru nih dari Geek Fam yang dimana mereka harus mengejar ketertinggalan, tapi di sisi lain juga Cak Dera masih belum cukup karena dia belum punya Win of Nature. Di sisi lain dia baru selesai dengan Hunter Sword. Blazing Waduh. Duet. Oke, mencoba dengan satu blazing duetnya, tapi Baloy membalaskan keadaan di bagian belakang. Coba lihat Veldora aja. Hadir untuk bisa memberikan bantuan, tapi ternyata sekarang Skylar berhasil langsung diamankan begitu saja. Veldora menjadi orang terdepan. Apakah dirinya bisa bertahan? Namun di depan yang lain, tapi Cadera menjadi korban pula. Dan sekarang Vincent hilang. Aboy menjadi pemain terakhir kali ini, masih ada satu minion yang harusnya masih bisa ditahan dengan cleaning cepat. Tapi Aboy, Wewat! bisakah tidak bisa? Lengah dikit, rata untuk kedua kali ya. Yes, dan 3 detik sampai Baloy kembali lagi ke dalam lane of death. Oke, dan ini waktunya mereka menutup